Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kita tentu bersyukur karena Allah masih berkenan memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita. Salah satunya kita diberi kesempatan usia sampai detik ini mengalami bulan Ramadan tahun 1440 Hijrah, 44 Hijrah. Sholawat salam tentu kita sampaikan untuk Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan para sahabatnya, serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kalau kita mengingat hadis tadi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka kita tahu bahwa janji Rasulullah SAW kepada orang yang saum ini tidak main-main. Janjinya adalah diampuni dosanya. Malah dalam riwayat lain janjinya diampuni dosanya seperti bayi baru lahir. Jadi dosanya diampuni sehingga orang yang berpuasa itu tidak punya dosa seperti bayi baru lahir. Ini adalah balasan bagi orang yang saum. Jadi puasa ini, atau bahasa kita yang sekarang ini sering dipakai adalah saum, ini demikian agung. Nah, kenapa demikian agung? Saya ingin mencoba untuk mengulik sedikit tentang kenapa saum itu pahalanya atau janji Rasulullah demikian agung. Untuk itu kita perlu melihat kata saum, ya, artinya apa. Karena dari arti itu nanti kita akan tahu, oh rupanya itu ya. Saum itu kalau secara bahasa artinya imsak atau al-imsak, yakni menahan dari segala hal yang memang harus ditahan. Jadi secara bahasa saum itu menahan diri. Jadi kalau kita menahan diri dari apa, tentang apa saja itu kita sedang saum. Secara bahasa begitu. Kalau secara istilah itu, kalau di fikih kita sering mendapatkan definisi saum, ya, adalah al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila hurubis syamsi ma'an niyah, kurang lebih begitu. Di antaranya definisinya begitu. Secara istilah saum itu
atau puasa itu adalah menahan diri dari segala yang membatalkan sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, tapi harus dengan niat. Para pendengar yang berbahagia, kita perhatikan bahwa dengan demikian kita kalau puasa itu harus ada aspek menahannya, menahan diri. Sebab kalau tidak ada aspek menahan diri, maka kita tidak puasa. Contohnya, orang yang puasa tidak menahan diri, umpamanya ya. Orang yang menahan diri tetapi dia menggeser waktu. Contohnya makan ya. Pada umumnya sekarang kan ya, kalau kita tidak tahu makna saum yang sebenarnya, maka yang terjadi kita ini menahan gak makan di siang hari saja. Padahal ketika malam dia makan sebanyak-banyaknya. Itu memang sudah menahan. Tetapi itu kurang mampu meningkatkan spiritualitas kita. Harusnya bagaimana supaya saum kita ini mampu meningkatkan ruhaniyah kita? Itu harus menahan dalam arti menahan bukan hanya menggeser waktu. Katakan, ini menahan apa ya? Tentu dalam hal ini adalah menahan segala hal yang menjadi tanggung jawab kita agar sesuai bimbingan syariat. Apa tanggung jawab kita? Adalah mengendalikan, minimal nih ya, mengendalikan anggota tubuh kita. Maka kalau kita saum, itu artinya kita harus mampu mengendalikan anggota tubuh kita. Bukan hanya anggota tubuh yang mulut, yang itu tadi makan ya. Tetapi anggota tubuh yang merupakan menjadi tanggung jawab kita. Ya, dari mulutnya, matanya, telinganya, pikirannya, bahkan sampai nafasnya. Jadi anggota tubuh kita ini itu harus kita kendalikan agar kita mendapatkan manfaat daripada saum ini. Katakan tadi hanya menggeser waktu ya, siangnya mah ditahan tapi malamnya mah dilepas, maka ini tidak akan mendapatkan manfaat dari penahanan. Jadi bagusnya tahanlah semaksimal mungkin, bila perlu dikurangi kuantitasnya, bukan hanya menggeser waktu tapi kuantitasnya pun dikurangi. Kalau yang perlu dihabisi, habisilah. Ini dalam rangka menahan keinginan itu. Dihabisi, contohnya umpamanya kita kan punya anggota badan yang mata ya, diantaranya telinga. Itu kalau kemauan kita itu melepaskan keinginan, kesukaan, mendengarkan apa, atau mulut berbicara apa saja. Tetapi kalau kita ingin mendapatkan manfaat daripada penahanan diri, kita habisin. Maka dalam pemahaman saya, Ramadan ini usahakan atau alangkah baiknya selama 1 bulan Ramadan itu kita mengurangi pergaulan dengan orang-orang. Karena dengan cara seperti itulah maka upaya untuk mengendalikan anggota badan akan menjadi maksimal. Jadi
Ini idealnya begitu. Jadi ketika Ramadan itu usahakan kita istirahatlah. Namun kenyataan kan kita susah ya, tidak bisa menjalankan ini. Tetapi satu saat kalau waktunya tiba, kita ini perlu mencoba. Begitu masuk Ramadan itu langsung off semuanya. Cari tempat yang mendukung untuk mencapai tujuan itu. Rasulullah SAW orang yang secara spiritual sangat sempurna, tetapi beliau ternyata tiap bulan pun ada masa, ya, ada masa yang meninggalkan seluruh aktivitas sehari-harinya, yaitu selama 10 hari di bulan Ramadan. 10 hari di bulan Ramadan beliau tuh off. Coba bayangkan, itu Rasul yang selevel beliau saja masih ada upaya untuk uzlah gitu ya, uzlah, meninggalkan kegiatan sehari-hari. Dalam istilahnya kita suka kenal ya, namanya i'tikaf. Jadi beliau 10 hari itu full, dan bukan hanya beliau, diikuti oleh para sahabat, dan bahkan istri-istri beliau pun sama. Istri-istri beliau pun sama di masjid, tidak di rumah, di masjid. Jadi dalam rangka apa? Ini supaya bersendiri-sendiri ya. Jadi kita itu kayak berasik masuk selama Ramadan itu ya, minimal 10 hari berasik masuk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa mengendalikan anggota tubuh yang tadi itu. Sebab dengan cara seperti itu kita aman ya. Tapi bayangkan, kita nih kalau Ramadan tidak melakukan itu, maka berdasarkan pengalaman saya ya selama usia hidup setua ini, itu kurang berefek Ramadan itu. Maka insya Allah ya, siapalah, saya sendiri berniat nanti kedepannya mudah-mudahan Allah masih kasih usia panjang ya, kedepannya kita kalau begitu memasuki Ramadan usahakan kita off semuanya. Kalau kita bisa melakukan itu dengan benar, insya Allah ruhani kita akan muncul, akan bersih, akan bagus selepas Ramadan. Dan inilah yang dimaksud dengan mendapat Lailatul Qadar. Maka tidak mungkin orang mendapat Lailatul Qadar sedang dia selama Ramadan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Jadi pasti Lailatul Qadar itu diperoleh setelah melalui proses pengendalian itu. Dan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ini di antara cirinya itu ya, secara pribadi itu ya, itu ada perasaan terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Sehingga selesai itu ada perasaan ya seperti saya kok seperti baru lahir. Itu ruhani muncul, dan kalau sudah mendapatkan itu, insya Allah untuk bekal ke depannya akan menjadi orang yang bertakwa. Nah, terus setelah selesai Ramadan kan kehidupan biasa lagi, jalan lagi. Nah, mendapatkan ujian-ujian lagi dalam kehidupan, sehingga iman pun turun lagi. Tapi nanti kita paling tidak tahun depan ketemu lagi. Maka dengan cara seperti ini lagi nanti dia akan mendapatkan peningkatan rohani yang bentuknya istilah kita itu mendapatkan Lailatul Qadar. Maka penting sekali kita menjaga anggota tubuh ya di tempat yang aman ya selama bulan Ramadan, paling tidak 10 hari sebagaimana Rasulullah SAW. Itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.